Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. SMK bisa, SMK hebat. Mohon maaf, suara saya lagi agak kurang enak nih. Oke, pada pertemuan kelima ini kita akan bahas karburator. Karena memang kamu udah tingkat 11, targetnya saya ini untuk karburator ini kamu bukan hanya kenal saja, tapi sudah bisa melakukan perawatan, bahkan sampai perbaikan. Pada karburator, di sini akan saya perjelas antara karburator PM sama karburator SU. Nah, untuk pertemuan yang kelima, pembahasan yang pertama ini saya akan bahas karburator PM atau kita sebut dengan velocity monoblock. Yang gampangnya kita nyebut PM saja ya. PM, bukannya FM tapi PM. Oke. Selanjutnya, secara standar fungsi karburator itu yang kamu pelajarin di kelas 10, ini saya hanya mengulang sedikit. Tugasnya itu ada 3: menyemprotkan bahan bakar, mengontrol perbandingan campuran bahan bakar dan udara, terus mengontrol tenaga mesin. Inilah fungsi standar dari sebuah karburator. Oke. Nah, saya langsung masuk ke komponen karburator karena penjelasan yang dasarnya kamu sudah dapat di tingkat 10. Nah, terkait karburator PM, velocity monoblock, ini bentuknya yang sering digunakan pada motor-motor moped atau motor-motor bebek biasa, bukan matic ya. Nah, motor-motor moped ini atau motor-motor bebek biasanya itu menggunakan karburator PM. Nah, untuk komponennya itu ada ciri khasnya, yaitu ciri khasnya itu apa sih? Ada throttle body yang langsung berkaitan dengan throttle valve. Yang pertama kita lihat dulu, yang nomor 1 itu karburator body. Terus selanjutnya throttle valve, scape-nya kalau yang kita bilang itu. Terus yang ketiganya main jet. Nah, main jet ini sering, kalau kamu pasti bongkar-bongkar, udah pasti sering ketemu nih sama main jet. Terus jet needle, nomor 4-nya, nah ini jarumnya, jarum scape, pasti kamu sering. Terus needle Z, nomor 5-nya, oke, rumahnya jet needle. Terus pilot jet, nomor 6, pilot outlet. Nah, pilot outlet ini hanya sebuah lubang. Kita hanya bisa membersihkan saja. Terus bypass outlet. Nah, terus pilot air screw. Nah, ini sering nih kita lakukan penyetelan. Terus throttle stop screw. Throttle stop screw ini yang kita sering itu untuk menyetel langsam. Kalau yang pilot air screw itu untuk menyetel udaranya. Kan tadi ada fungsinya tuh, untuk campuran udara dan membandingkan campuran udara dan bahan bakar secara dasar ya. Terus pilot air jet. Nah, pilot air jet ini alirannya saja tapi harus dibersihkan. Main air jet sama lubang-lubang. Terus kutawai. Nah, kutawai ini yang jarang diperhatikan tapi kita suka ngebersihin tapi takut-takut nih biasanya nih kalau bersihin kutawai, karena dia ada di dia ini ada di scape-nya. Nah, ini biasanya agak takut kalau kita bersihin pakai amplas atau apa. Nah, ini disarankan untuk membersihkan body ini amplas halus. Kalau nggak punya amplas halus, itu bagian belakang amplas seperti itu, untuk menghilangkan kotoran aja. Jadi bukan mengikis. Nah, terus ada venturi. Venturi ini lubangnya ya. Lubang biasanya suka kita kalau udah bongkar semua, kita angkat-angkat, suka tuh diliatin. Nah, ini venturi ini dibersihin. Terus ada tambahan di fluid chamber atau di tangki bahan bakarnya. Di bagian bawahnya yang udah ada bahan bakar ada fluid chambernya sendiri. Fluid chamber itu
tutupnya ya. Terus flute-nya itu pelampung, needle valve. Nah, ini jarum pelampung yang kita sering sebut. Jadi flute-nya itu pelampung, needle valve-nya jarum pelampung. Oke, lanjut. Nah, kalau VM ini, velocity monoblock ini nggak jauh dengan starter atau cuk. Starter system atau cuk. Nah, terdiri dari apa aja sih? Ada starter flaneur, starter jet, starter pipe, dan starter oil hole. Nah, biasanya kalau kita mau nyervis itu atau membongkar karburator itu, nah dianjurkan untuk menarik cuk dulu baru membongkar karburator atau melepas kabel cuknya. Khawatir komponen-komponen seperti starter flaneur ini akan lepas dari sistemnya seperti itu. Khawatir hilang, makanya agar ditarik sehingga dia terjepit di pegasnya. Selanjutnya, nama dan fungsi komponen tadi sudah diutarakan dulu di atasnya, tadi udah jelasin. Ada apa aja? Pertama adalah diameter penturi. Diameter lubang atau bore diameter. Lubang penturi ini diameter dalam sebuah karburator diindikasikan dalam milimeter. BS 26. Nah, jadi biasanya suka sering tuh pakai karburator berapa sih tipenya gitu. Ukuran berapa? Berapa 26 apa berapa? Nah, ini dilihat dari penturinya. Terus selanjutnya kita beralih ke sebelahnya. Spluner utama main jet. Main jetnya biasanya kalau yang tahun-tahun lama ya, mungkin kakak kamu atau bapak kamu ini biasa suka main kalau pengen kencang seperti apa biasanya. Ini suka mengganti main jet atau main jetnya itu dibesarin lubangnya. Tapi saya anjurkan karena kita masih dalam kategori pendidikan, kita hanya membersihkan saja, tidak melakukan untuk modifikasi seperti itu. Nah, selanjutnya pilot jet sama. Pilot jet ini harus dibersihkan, tapi dengan lembut. Jadi nggak boleh pakai amplas kasar. Nah, ini fungsinya sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada bagian pilot system di putaran rendah dan menengah. Ingat ya, pilot jet ini bekerja pada putaran rendah dan menengah. Kecuali yang tadi, main jet. Nah, ini sorry. Tadi main jet belum saya sebutkan ininya, cuma hanya memodif ya, tadi yang nggak boleh memodif. Mengontrol aliran bahan bakar pada main system di putaran menengah dan tinggi. Jadi kalau ditanya siapa yang bekerja di karburator VM saat putaran menengah dan tinggi, yaitu spuyer utama atau main jet. Kalau pada putaran menengah dari rendah ke menengah, ini adalah pilot jet tugasnya. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke jet needle. Jet needle ini jarum skep. Biasanya kalau orang-orang pengen agak diborosin, akhirnya apa? Klipnya ditaikin. Jadi jumlah klipnya itu dari angka 1 turun, naik angkanya. Jadi otomatis jarum skepnya agak meninggi atau menaik. Nah, otomatis dengan menaik inilah bahan bakar itu lebih cepat keluar. Karena posisinya lebih boros. Nah, untuk hal ini tolong berhati-hati karena memang jet needle ini rentan, dia harus presisi antara needle Z atau lubangnya. Kalau misalnya membersihkan atau membongkar, hati-hati untuk tertekuk atau tidak lurus atau bengkok untuk pada needle Z. Nah, ini jet needle, temennya needle Z. Sama, dibersihkan juga. Kenapa? Biasanya kalau karburator yang PM ini sistem motornya belum ada limitnya. Nah, limitnya ini akan terbentuk ketika udah ada kotoran pada needle Z. Kalau needle Z udah menumpuk kotoran di situ, biasanya pas putaran tinggi agak berebet. Nah, apa yang harus dibersihkan? Needle jet-nya. Karena main jet itu cuman mengaliri aja, tapi needle jet ini yang nanti akan mengurai bahan bakar sehingga mudah dihembuskan udara untuk menghembuskan udara sehingga campurannya lebih maksimal. Nah, fungsinya mengontrol jumlah campuran udara dan bahan bakar yang dialirkan dari celah antara needle Z dan jet needle. Nah, itu dia
lubang-lubang yang kecilnya tadi ada celah tuh, dari celah antara needle jet dan jet needle-nya, jadi harus dibersihkan. Boleh pakai sikat kawat? Boleh, tapi sikat kawatnya yang halus, seperti itu. Lanjut, kalau ini pilot air Z, main air Z. Nah, pilot air Z ini ada pada karburator SU. Nanti kita bahas ya. Kalau di sini saya nggak bahas, karena memang kita lagi sedang membahas karburator PM. Main air jet pun sama. Ini hanya sebuah aliran saja, lubang. Tapi kalau karburator PM ini untuk main jetnya agak jarang kita bongkar. Karena apa? Dia hanya lubang biasa, langsung dipres dari pabrikan. Jadi udah main jet ini, kalau untuk yang zaman sekarang udah motor yang kurang lebih ya 2000 kemari udah main jetnya udah nggak ada. Tapi dia langsung lubangnya langsung dibentuk sama pabrikan, jadi udah langsung presisi, jadi nggak ditambahin komponen tambahan gitu loh. Sip. Oke, terkait kutawai ini ada di throttle valve atau jarum di escape-nya. Kutawai ini untuk mengatur jumlah udara yang masuk melalui throttle valve pada putaran menengah. Jadi apa yang harus diperhatikan? Permukaannya. Jadi permukaannya kotor atau tidak, ini harus diperhatikan. Terus throttle valve untuk mengatur besarnya bukaan diameter venturi sebagai dudukan spring dan needle valve. Biasanya throttle valve ini suka kotor di dindingnya. Hal ini tolong berhati-hati untuk membersihkannya, sekali lagi menggunakan amplas halus. Bahkan saran saya itu jangan menggunakan bagian amplasnya, tapi bagian belakangnya. Itu yang lebih aman. Karena gores sedikit, pasti otomatis tidak presisi dengan lubang yang ada di karburator. Cara kerja pelampung. Nah, ini udah nyampe di bagian bawahnya fluid chamber. Nah, kerja pelampung ini ketika bahan bakar udah masuk sesuai dengan ketinggian yang sudah ditentukan, maka si jarum pelampungnya udah fluidnya sudah mulai menutup nih. Nah, biasanya kejadian pada PM ini suka banjir. Banjirnya di mana? Jarum pelampungnya itu tidak menutup, nggak presisi, atau membersihkannya terlalu bersih, atau ada kotoran pada salurannya. Jadi ketika membersihkan, kalau kamu yakin untuk membongkarnya, yakin ya, bahasa yakin itu apa? Memperhatikan dulu dudukannya, fungsinya seperti apa. Jadi ketika lagi memasangnya ya sesuai, ya sampai bongkarnya itu yang agak sulit itu adalah ketika ada bengkok pada fluid chambernya, pada fluidnya atau pelampungnya. Ini agak khawatir seperti itu. Terus fluid valve atau jarum pelampung ini dibersihkan nggak boleh. Kalau saran saya sih nggak boleh. Di ini aja bersihnya itu pakai kuas saja, jadi nggak ada pengamplasan. Nah, oke ya, fluid chamber. Selanjutnya cara kerja cuk. Pak, kayaknya kalau cuk ini kan suka kayaknya nggak berfungsi gitu, terkesan seperti itu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Cara kerja cuk ini sangat berfungsi ketika memang kondisi udaranya terlalu dingin sehingga butuh bahan bakar yang banyak gitu loh. Nah, ini makanya cara kerja cuknya harus digunakan. Nah, ingat, karburator ini settingan. Ketika kamu udah ada di kondisi yang memang udah settingan karburator itu, misalnya kamu di Bogor atau daerah yang dingin gitu loh, kan otomatis udah punya settingan khusus. Karena karburator ini harus disetting antara di tempat yang mana atau ganti knalpot atau segala macam, itu harus setting. Otomatis sama. Ketika penggunaan cuk pun kalau udah normal ya kemungkinan cuk itu tidak berguna itu. Kecuali memang sudah susah hidupnya baru menggunakan cuk. Coating enricher. Nah, mungkin sebelum ada coating enricher, ketika kamu jalan menurun suka nembak-nembak. Nah, ini untuk memperkaya campuran coating enricher itu. Ini otomatis. Ketika nanti terjadi kevakuman pada mesin, kita nggak gas, otomatis terjadi kevakuman, engine braking. Nah, karburator kan tetap berjalan.
Nah, biar campurannya nggak hanya udara aja, maka dibuat campuran untuk memperkaya campuran. Memperkaya campuran apa sih? Kalau memperkaya itu bahan bakar lebih banyak daripada udara. Makanya cooling enricher ini dibentuk untuk menyeimbangkan ketika terjadi kevakuman pada mesin. Lanjut, cooling enricher cara kerjanya. Tolong diperhatikan gambar yang sebelah kanan dari video ya. Kalau posisi kamu lagi menonton di sebelah kiri otomatis. Nah, throttle valve dilihat. Nah, throttle valve ini posisinya ke arah mesin, terbuka, udaranya masuk. Nah, ini saat akselerasi udara disuplai lewat dua lubang. Nah, AS dan PAZ. Nah, di sini posisinya udaranya banyak, otomatis campurannya kaya atau miskin. Kalau udara banyak, miskin. Ini buat motor saat berjalan. Jadi cooling enricher-nya tidak bekerja. Cooling enricher-nya terbuka, tertutup, cooling enricher-nya tertutup. Display, oke. Mesin, bahan bakar udara, oke. Nah, ini saat seperti inilah otomatis saat kita berjalan biasa. Nah, kalau udah ada tekanan, kita lihat gambaran sebelah kanannya, kalau dari gambar itu sebelah kiri. Nah, ini mulain cooling enricher-nya tertutup, otomatis tidak ada udara. Lubang PAZ. Nah, ini saat penurunan akselerasi, udara hanya disuplai lewat lubang PAZ. Kalau yang tadi, saat akselerasi, kita ngegas nih, udara disuplai dari dua lubang. Kalau saat menurun akselerasi, gasnya lagi diturunin. Otomatis udara hanya lewat PAZ. Ngerti? Ngerti ya? Oke, sip, lanjut. Ini posisi kerja karburator. Posisi langsam 0 sampai 1/8, kecepatan rendah 1/8 sampai 1/4, kecepatan menengah ke kecepatan tinggi 1/4 sampai 3/4, kecepatan tinggi dan beban penuh 3/4 sampai terbuka penuh. Oke, biasanya kalau zaman yang dulu karburator atau ke sekarang ada nggak ya? Kalau motor baru itu nggak boleh terlalu dibuka gasnya. Nah, ini mengimbangi ini. Jadi posisi langsamnya seperti apa, kecepatan rendahnya seperti apa, kecepatan ke menengah ke kecepatan tinggi, terus kecepatan tinggi ke gas full terbuka penuh. Kayak ini posisinya 0, 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 3/4, 3/4 sampai terbuka penuh. Oke, sampai di sini kayaknya udah cukup untuk yang PM. Benar-benar diperhatikan karena nanti di pertemuan kelima bagian A, ini bagian A ya, karena baru membahas karburator PM Velocity Monoblock. Nah, ini untuk soalnya ada di modul, nanti tinggal dilihat. Nah, untuk materi-materinya lihat dari video ini. Oke, terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan pandemi yang cepat selesai, kita bisa bertatap muka dan bisa kita perhatikan secara bersamaan. Silakan dicoba di rumah, dibersihkan dengan kategori tolong agak berhati-hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.